hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kesamaku bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, 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 oh. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau tetap terus percaya kepada Tuhan. Yes. Amen. Apapun yang terjadi, apapun yang hari-hari ini sedang mengganggu pikiran kita, mari kita mau tetap terus taruh Haleluya. kita kepada Tuhan. Kita mau katakan kami mau tetap percaya karena kami tahu kasih setiamu gak pernah berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. waktu Tuhan pasti Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. percaya waktu yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Segala sesuatu ada di dalam perancangan-Mu. Semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, Lah kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti,
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, yang terbaik adalah waktu Tuhan. Haleluya. Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terpujilah namamu. Haleluya. Ya lalaba ya lalaba ya lalaba she. Haleluya. Oh, haleluya. Jesus. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi di tengah-tengah kami hari-hari ini semua ada dalam kendali-Mu, ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu pasti bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang mendatangkan sukacita, damai, sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus percaya Tuhan bahwa waktu-Mu sedang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau sedang mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar setiap kami untuk tetap terus berharap, tetap terus percaya apapun keadaan kami hari-hari ini. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang besar. Amin, kami Tuhan. tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berkuasa, yang kuasanya gak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau sanggup ya Bapak memberikan kemenangan bagi setiap kami. Karena itu Tuhan pada malam hari ini, apapun keberadaan kami Tuhan, apapun yang kami bawa di hadapan Engkau pada malam hari ini, kami percaya Tuhan di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kemenangan, di dalam hadirat-Mu ada kelegaan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya kami ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat untuk kami boleh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau buka hati kami, kami mau terima firman-Mu Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau taat Tuhan. Bahkan biarlah firman-Mu boleh mengajar, menegur, bahkan memulihkan keadaan kami. Kau mengurapi hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Biarlah pada malam hari ini, setiap kami yang terima firman-Mu, kami boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima firman-Mu. Mari kita yang siap, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan ya. Kita sudah sama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Haleluya, saya mau sapa juga selamat datang buat Pak Dwi, Ibu Mulyani di bawah batu ya, buah batunya sudah berbuah. Puji Tuhan, ada oma saya juga tuh, ada Oma Oco. Selamat malam Oco. Haleluya. Puji nama Tuhan. Di sini tuh ada
ada Tante Astrid. Selamat malam Tante, sehat selalu ya, puji Tuhan. Ya kan mana yang saya belum sapa lagi. Nah ini, halo Bu Yulia Ampoa. Nah, sudah lama nih kita nggak jumpa. Halo, gimana sehat ya Bu? Haleluya, senang sekali bisa berjumpa kembali di sini juga puji Tuhan ya ada mama saya di bawah ya. Ada Bu Kusme ini belum muncul ya kan jangan-jangan lagi jualan ini susu beruang lagi ya. Puji nama Tuhan. Bu Wiwin gimana? Puji Tuhan ya, sehat? Gitu. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama dilayani oleh hambanya. Ada di sini sekali lagi saya mau sapa, selamat malam Pastor Paul Gunawan yang malam hari ini juga didampingi istri tercinta. Ya, ada Kak Sherly sana juga, malam Kak Sherly. Ya, malam Kak Paul, puji nama Tuhan ya. Rasanya nggak usah diperkenalkan lagi ya, semua kita sudah kenal lah ya Bapak Ibu Saudara. Ya, langsung saja saya berikan waktu kesempatan buat Pastor Paul untuk dapat sharing kepada firman Tuhan buat kita semua. Silakan. Ya, puji nama Tuhan. Terima kasih Pastor Doni. Suara saya bagaimana Bapak Ibu? Sudah oke semua suara saya? Suaranya udah oke, Pastor Doni? Oke, Boleh kasih jempol? Iya, baik, puji nama Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan shalom, selamat malam buat Bapak Ibu semuanya, dan secara khusus bagi Pastor Doni dan juga Pastor Kiki yang sudah kasih kepercayaan buat saya yang ada di kota Daeng, di kota Makassar, boleh menyampaikan sharing singkat dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat di GBT Immanuel di Bandung, saya percaya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Ya, puji nama Tuhan. Malam hari ini saya akan berbicara tentang berkat di balik hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selalu kalau kita berbicara tentang berkat, selalu konotasi kita ada selalu tentang materi, ya. Tetapi malam hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa berkat yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan malam hari ini bukan cuma sekedar materi. Ya, materi itu adalah berkat yang kesekian, ya, yang kesekian, yang paling jauh. Tetapi hal yang paling penting dalam setiap kehidupan kita, ketika kita mendengar kata berkat, pastikan bahwa mindset kita itu adalah pertolongan Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Berkat itu juga berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini saya akan berbicara tentang berkat di balik hadirat Tuhan. Nah, penting dalam setiap kehidupan kita untuk mengerti hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Dengan situasi keadaan yang hari-hari ini kita alami, baik Bapak Ibu yang ada di kota Bandung maupun saya yang ada di kota Makassar, kita juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu. Artinya, kita juga mengalami masa-masa pandemi, kita juga mengalami masa-masa PPKM dan sebagainya. Dan saya tahu bahwa ada begitu banyak orang sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Di Makassar pun juga banyak beberapa toko-toko yang protes gitu. Sampai kapan ini berakhir? Nah, saudara dikasih Tuhan, yang saya maksudkan di sini adalah bahwa situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, saya berdoa Bapak Ibu, meskipun situasi hari-hari ini mungkin PPKM, pandemi, lockdown hanya karena COVID-19 dan sebagainya, tetapi hal yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bahwa kita tidak boleh keluar dari hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhanlah yang membawa kita semakin kuat, karena hadirat Tuhanlah yang membuat kita semakin berdiri teguh ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Nah, hadirat Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima anugerah Tuhan dari Bapa di surga, saya percaya bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, hadiratnya itu selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, hadirat Tuhan ini termanifestasi dalam kehidupan kita ketika kita fokus kepada Dia. Ya, saya tahu memang keadaan sekitar kita itu kadang-kala membuat kita tidak fokus dengan Tuhan. Tetapi sekali lagi ingatlah bahwa kita semua sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Dan saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Hadirat Tuhan juga termanifestasi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya rindu, sekalipun mungkin keadaan tidak bersahabat dengan kita, tetapi biarlah hati kita, pikiran kita, itu tetap tertuju kepada Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saya memulai dari Yesaya 50 ayat yang ke-6.
Ya, Yesaya 50 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Semuanya ada di materi PowerPoint saya. Boleh nanti tim multimedia boleh bisa ngikutin saya ketika saya menyampaikan sesuatu. Semuanya ada di sana. Baik, Yesaya 50 ayat yang ke-6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, firman Tuhan berkata kepada kita, tetap cari Tuhan. Tetap temui dia. Berseru selama ia dekat kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, justru sebaliknya, situasi saat ini itu tidak menghambat dalam kehidupan kita untuk kita tetap beribadah, untuk tetap kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena dikatakan bahwa carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan bahwa situasi hari-hari ini itu tidak membuat kita semakin down, tidak membuat kita semakin merosot, tidak membuat kita semakin patah semangat. Justru ini waktunya firman Tuhan kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau selama ini kita sudah mendengarkan begitu banyak kebenaran firman Tuhan, ini waktunya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Cari Tuhan, ya, selama ia mau ditemui, ya, berseru kepada dia. Karena saya percaya itulah letak kekuatan kita. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, saya percaya bahwa hadirat Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan dikatakan kita tahu sekarang. Jadi bentuknya itu present tense, bentuknya itu hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, tapi hari ini. Itu sebabnya setiap kali kita bangun pagi hari, ya, tarikan nafas kita yang pertama kali ketika kita bangun tidur, saudara dikasih Tuhan, percayalah bahwa hari ini, saat ini juga, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang ada di kota Bandung, saya berdoa, dimanapun Bapak Ibu berada, ya, dalam aktivitas apapun, sebelum kau memulai kegiatan apapun, pastikan ketika engkau bangun dari tempat tidurmu, undang Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Biarlah hadirat Tuhan itu termanifestasi dalam kehidupan kita, melalui pujian dan penyembahan yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Sekalipun kita menghadapi tantangan-tantangan yang begitu sulit di depan mata kita. Nah, itu sebabnya hadirat Tuhan ini penting, ya. Justru sebagai orang percaya, hadirat Tuhan ini menjadi bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Itu yang memampukan kita, yang menguatkan kita. Nah, berbicara tentang hadirat Tuhan itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu omnipresence. Omnipresence yaitu bentuk kehadiran Tuhan yang ada di mana-mana. Kalau malam hari ini GBT Bandung mengadakan doa malam seperti saat ini via Zoom, di jam yang sama, mungkin istri saya juga melakukan pelayanan, saudaraku, ya, di tempat yang lain. Saya mau kasih tahu, manifestasi omnipresent, bentuk kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana. Saat kita menyembah Tuhan di sini, Tuhan juga bisa bekerja di sana. Itu bentuk yang pertama tentang hadirat Tuhan, omnipresent, bentuk kehadiran Tuhan yang ada di mana-mana. Lalu kemudian yang kedua yaitu manifested presence, artinya kehadiran Tuhan yang dinyatakan. Saya percaya malam hari ini ketika kita ada di via Zoom, melalui doa malam seperti saat ini, waktu kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang mengalami sakit, mungkin mengalami tekanan, mengalami keterikatan, waktu kita berdoa dan kita minta di dalam nama Yesus, saya percaya kehadiran Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk mujizat, dalam bentuk pemulihan, dalam bentuk kesembuhan. Dan itu pasti terjadi untuk setiap kita yang percaya kepada Dia. Lalu kemudian yang terakhir tentang hadirat Tuhan yaitu tentang indwelling presence. Hadirat Tuhan yang tinggal tetap di dalam diri kita. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya, saya katakan kepada saudara bahwa hadirat Tuhan, waktu kita percaya kepada Yesus, hadirat Tuhan itu tinggal tetap di dalam diri kita. Indwelling presence, artinya waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami tantangan, Tuhan juga ada bersama dengan kita. Itu sebabnya saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa jangan pernah merasa alone, jangan pernah merasa sendirian. Karena kita tahu bahwa ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Ada pribadi Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita, memberikan kekuatan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya penting dalam kehidupan kita untuk mengerti bahwa kita perlu menjaga hadirat Tuhan.
Karena ketika hadirat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang melemahkan hidup kita, itu dilalukan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu yang ada dalam hidup ini. Itu sebabnya saya berdoa biarlah setiap jemaat GPT yang ada di Bandung benar-benar dapat menjaga indwelling presence, hadirat Tuhan yang tinggal tetap dalam kehidupan kita. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa kisah yang menarik, Bapak Ibu. Ada beberapa kisah yang luar biasa. Dan tentunya kisah ini membuat kita mengerti bahwa bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita secara khusus maupun dalam kehidupan keluarga kita. Ini penting sekali. Karena ketika kita menjaga hadirat Tuhan, kita menjaga kasih Tuhan, kita menjaga kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, itu yang membuat ritme hidup kita itu menjadi stabil. Kenapa sih ada banyak orang Kristen gampang jatuh? Kenapa sih ada banyak orang Kristen gampang kalah? Kenapa sih ada banyak orang Kristen mengalami sungut-sungut, kemarahan, benci, dan sebagainya? Karena hilangnya hadirat Tuhan yang tidak dijaga dalam kehidupannya. Nah, di Alkitab ada beberapa contoh bagaimana orang yang meremehkan hadirat Tuhan dan bagaimana orang yang menghormati hadirat Tuhan. Dan dua hal ini sangat berbeda sekali hasilnya. Dan kita akan lihat nanti di akhir khotbah saya. Baik. Kita akan buka di dalam 2 Samuel 6 ayat 1-9. Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor. 2 Samuel 6 ayat 1-9. Saya baca bagi Bapak Ibu karena ini penting sekali. Dan kita ikutin satu persatu kisah dan ceritanya. Ini luar biasa sekali. Dan saya sangat mendapatkan berkat dari kisah ini. 2 Samuel 6 ayat 1-9 dikatakan begini. Daud mengumpulkan pula semua orang pilihan di antara orang Israel 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya untuk mengangkut dari sana tabut Allah yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Dikatakan begini, Daud menyuruh seluruh rakyatnya untuk menyertainya untuk apa? Mengangkut dari sana tabut Allah. Nah, tabut Allah pada zaman itu berbicara tentang hadirat Tuhan. Bentuk kehadiran Tuhan. Dikatakan yang disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertakhta di atas kerubim. Lalu kemudian ayat yang ketiga dikatakan mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah siapa saudara? Abinadab. Perhatikan baik-baik, setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahyo, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Berikutnya ayat yang keempat dikatakan Usa berjalan di samping tabut Allah itu. Next. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahyo berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dengan tabut Allah itu. Ayat yang berikutnya dikatakan, Daud menjadi marah. Ayat yang ke-48. Ayat yang ke-8. Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa. Demikian hebatnya, maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, lalu katanya, bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan cerita ini, saudaraku. Di situ ada Usa dan Ahyo. Ahyo berdiri di depan dan Usa ada di samping dalam perjalanan itu. Maksud Usa itu baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena ketika tabut itu dibawa oleh lembu-lembu, tiba-tiba dalam perjalanan tabut ini tergelincir. Usa punya maksud baik untuk menahan tabut itu supaya tidak jatuh. Tapi apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Usa memegang tabut itu, dikatakan oleh firman Tuhan, maka Usa mati. Usa mati. Kenapa? Karena ternyata Tuhan membunuh Usa. Saudara, dalam hal ini jangan salah paham Bapak Ibu ya. Dalam hal ini Tuhan tidak jahat. Kan maksudnya Usa baik. Dia kan pegang tabut itu supaya tidak jatuh. Tapi kenapa Tuhan membunuh? Seakan-akan Tuhan itu jahat. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Kan maksud Usa baik. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik di sini adalah begini saudaraku. Bahwa berbicara tentang tabut Allah itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Berbicara tentang kehadiran Tuhan itu berbicara tentang kekudusan Tuhan.
Itu sebabnya maksud niat baik usaha menurut kita itu memang benar. Tetapi di hadapan Tuhan itu melanggar. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, perlu untuk kita menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, sehingga hadirat itu benar-benar terus menyatu dalam kehidupan kita. Next, berikutnya. Alasan Daud mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem itu ada di dalam 1 Tawarikh 3 ayat 13. Nah, ini bentuk modelnya saudaraku ya. Model tabut Allah yang dibawa Daud. Jadi ditaruh di gerobak, ditarik oleh 2 lembu saudaraku. Modelnya seperti itu. Dikatakan begini, ini alasan Daud mengembalikan tabut Allah ke Yerusalem. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah itu ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul, kita tidak mengindahkannya. Saudara dikasihi Tuhan, ketika tabut itu dipindah oleh Daud, Daud punya alasan. Alasannya apa? Alasannya karena Saul sebagai raja waktu itu tidak pernah memperhatikan keberadaan tabut Allah ini. Jadi Saul itu sangat meremehkan tabut Allah. Saul menganggap bahwa tabut Allah itu hal yang biasa, hal yang sudah sewajarnya memang ada di situ. Itu sebabnya alasan Daud mengembalikan tabut Allah ini adalah apa? Bahwa Daud merasa bahwa tabut Allah ini penting. Daud merasakan bahwa tabut Allah ini adalah sebagai bentuk kehadiran Tuhan di dalam kehidupan dia, di dalam kehidupan masyarakat Israel pada saat itu. Nah, ini yang membedakan antara Saul dan Daud. Next, dikatakan begini, Saul itu menganggap remeh tabut Allah dan tidak memperhatikan. Tadi kita udah baca itu. Tetapi Daud, dia punya alasan. Dia merasa perlu tabut Allah itu. Daud merasa perlu pertolongan Tuhan dan hadirat Tuhan. Dan Daud sangat menghormati kehadiran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di kota Bandung, saya katakan memang seperti yang saya katakan di awal tadi, memang keadaan tidak begitu baik dalam kehidupan kita. Tetapi pastikan kita sebagai orang percaya mampu dan bisa untuk menjaga hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Karena hadirat Tuhan ini penting sekali, saudaraku. Hadirat Tuhan ini yang menudungi kita, mengcover dalam setiap kehidupan kita, baik dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam pelayanan kita, maupun dalam kehidupan rumah tangga kita. Hadirat Tuhan inilah yang justru memberikan rasa aman di dalam setiap kehidupan kita. Nah, tabut Allah diperintahkan kepada Musa. Ini cerita sebelumnya, saudara ya. Sebelum akhirnya kita tahu bahwa Daud akhirnya punya alasan untuk membawa tabut Allah itu. Nah, di dalam perjanjian, di dalam masa Musa, dalam zamannya Musa, saudaraku, tabut Allah itu diperintahkan kepada Musa untuk dibuat. Karena Tuhan ingin dekat dengan umatnya. Jadi tabut Allah ini sudah ada sejak zaman Musa, saudaraku. Dan Tuhan sudah memerintahkan kepada Musa untuk membuat tabut Allah itu sebagai bentuk apa? Tuhan ingin hadir kepada umatnya. Dan benda yang berukuran kira-kira sekitar 125 kali 75 kali 75 cm itu harus diperlakukan khusus oleh orang-orang pada zaman itu. Gambar berikutnya, saudaraku. Saudara dikasihi Tuhan, tabut ini harus diperlakukan secara khusus. Ini pada zaman Musa, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membuat itu supaya apa? Supaya Tuhan ingin dekat kepada umatnya pada saat itu. Nah, sejarah membuktikan seperti ini, saudaraku, bahwa tabut Allah itu adalah bentuk kehadiran Tuhan. Nah, sejarah pernah mencatat bahwa tabut Allah ini pernah dirampas oleh bangsa Filistin. Next. Tabut Allah itu juga membawa malapetaka bagi Filistin. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Dan memang Tuhan hadir itu kepada umat yang dikasihnya pada saat itu. Tabut Allah menurut sejarah juga akhirnya membuat bangsa Filistin menjadi porak-poranda, terjadi malapetaka di sana. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengembalikannya ke tempat asalnya, yaitu di Bet-Shemesh. Nah, orang Bet-Shemesh itu mencoba melihat ke dalamnya, dan mereka mati. Sesungguhnya tabut Allah ini itu ditujukan kepada umat-umat pilihan Tuhan, bukan kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat kisah perjanjian lama, yang sejarah mencatat seperti itu. Lalu kemudian ayat berikutnya, kita baca sekali lagi, di dalam 1 Samuel 6 ayat 21, lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat Yearim dengan pesan, orang Filistin telah mengembalikan tabut Tuhan. Datanglah dan angkutlah itu kepadamu. Lalu kemudian 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2 dikatakan begini, lalu orang-orang Kiryat Yearim datang, mereka mengangkat tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab di atas bukit. Dan Eliezer anaknya mereka kuduskan untuk menjaga tabut itu.
Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jadi kisahnya begini, saudaraku. Daud akhirnya memutuskan tabut itu diangkut dari rumah Abinadab. Karena dibuktikan di sana di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa tabut itu sudah cukup lama di rumah Abinadab. Dikatakan hampir 20 tahun, dikatakan 20 tahun ada di rumah Abinadab. Tetapi selama di rumah Abinadab itu tidak terjadi apa-apa. Abinadab memperlakukan tabut perjanjian, tabut Allah itu sebagai benda pada umumnya, sama seperti Saul. Ketika tabut itu ada, Saul memperlakukan tabut itu sebagai benda biasa. Tidak sama sekali menghargai, tidak sama sekali menghormati. Nah, pada saat itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tabut Allah itu adalah sebuah bentuk kehadiran Tuhan. Baik Saul maupun Abinadab tidak pernah menganggap hal yang paling penting yang ada di dalam tabut Allah itu. Padahal Daud sendiri ingin memperlakukan tabut Allah itu dengan penuh kehormatan, dengan penuh penghargaan. Karena Daud tahu bahwa tabut Allah itu adalah bentuk kehadiran Tuhan. Nah, setelah peristiwa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa Usa, Daud sadar bahwa ada yang salah. Bagaimana seharusnya membawa tabut Allah ini? 1 Tawarikh 15 ayat 13 dikatakan gini. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita. Sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka. Seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Daud mulai memikirkan bagaimana caranya mengangkut tabut perjanjian ini dengan benar. Setelah peristiwa Usa itu, Daud belajar, saudaraku. Akhirnya dia kembali kepada zaman Musa. Model ngangkutnya bukan lagi pakai gerobak, ditarik dengan lembu, tetapi seperti gambar berikutnya, saudaraku. Jadi gambar inilah Daud ingin mengangkut tabut perjanjian ini. Jadi Daud memilih orang-orang untuk mengangkut tabut Allah ini, saudaraku. Tidak seperti yang tadi, ditarik oleh dua lembu dan satu gerobak. Tidak, saudaraku, tetapi seperti ini. Nah, 2 Samuel 6 ayat 10 sampai dengan 12 dikatakan, sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah siapa, saudara? Obed Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Ini yang saya katakan tadi, saudaraku. Ini yang menarik. Selama 20 tahun tabut Allah itu ada di rumah Abinadab, tidak terjadi apa-apa. Bahkan bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. 20 tahun, saudaraku. Tapi perhatikan ayat ini, saudaraku. Ketika Daud tidak membawa tabut Allah itu ke kota Daud, tetapi menyimpang ke rumah Obed Edom, dititip sementara di rumah Obed Edom. Tahukah saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-11 dikatakan bahwa 3 bulan lamanya tabut itu ada di rumah Obed Edom, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Obed Edom dan bersama dengan keluarganya? 20 tahun bersama dengan Abinadab tidak terjadi apa-apa. Tetapi 3 bulan saja di rumah Obed Edom mengalami begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Di dalam ayat yang ke-12, dikatakan begini, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena apa? Tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, cukup 3 bulan saja membuat gempar seluruh rakyat Israel. Dan hampir rata-rata semua orang berkata kepada Daud, Tuanku Baginda Raja, 3 bulan tabut Allah itu ada di rumah Obed Edom. Tuhan memberkati Obed Edom. Nah, begitu Daud mendengar itu, Daud tidak mau kalah, saudaraku. Itu sebabnya Daud dengan cepat-cepat dia memindahkan tabut Allah itu dari rumah Obed Edom dibawa kemana? Ke kota Daud. Karena dia tahu bahwa ketika orang-orang memperlakukan tabut Allah, bentuk kehadiran Tuhan yang sempurna, ketika orang-orang menghargai, menghormati bentuk kehadiran Tuhan,
Dia dapat melihat bagaimana Tuhan berkarya dengan begitu dahsyat dan luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, dikatakan bahwa akhirnya Daud memutuskan untuk mengambil tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom selama 3 bulan, dibawa ke kota Daud. Lalu kemudian dikatakan Daud menari dengan bersuka cita. Kita udah tahu ceritanya itu ya Bapak Ibu ya. Bagaimana ketika orang-orang mengangkut tabut Allah itu masuk ke kota Daud, lalu kemudian Daud menari-nari dengan begitu luar biasa. Bayangkan dia seorang raja, dia lepaskan bentuk profesinya sebagai raja, atributnya sebagai raja. Dia lepaskan semuanya, dia menari-nari dengan begitu sukacita. Sampai satu kali salah seorang istri daripada Daud yang bernama Mikal. Mikal ini adalah anak Saul. Jadi Daud ini mantunya Saul, saudaraku. Salah satu istri Daud yang namanya Mikal dikatakan di dalam 2 Samuel 6 ayat 16 sampai 23. Saudara nanti bisa baca, itu dia menghina Daud. Mikal berkata, ini raja aneh. Seorang raja itu harus menjaga dirinya, menjaga profesinya, menjaga harkat martabatnya. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Daud, dia menari-nari, bahkan dikatakan apa? Seperti orang gila. Mikal menghina Daud ketika menari-nari di hadapan para rakyat Israel. Bahkan memandang rendah tabut Tuhan. Saudara tahu apa akibatnya? Akibatnya Mikal tidak mempunyai anak sampai akhir hidupnya. Saudara dikasihi Tuhan, yang saya katakan di sini adalah ini bukan sebuah bentuk ancaman. Tidak, saudaraku. Tetapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan itu menghargai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menghargai atmosfer kehadiran Tuhan. Secara khusus kita menghargai kehadiran Yesus dalam kehidupan kita. Seorang Mikal ketika dia menghina Daud. Seorang Mikal ketika dia memandang rendah tabut Tuhan. Firman Tuhan berkata akhirnya Mikal tidak dapat mempunyai anak sampai akhir hidupnya. Itu cukup tragis, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah kejam, saudaraku. Tuhan tidak pernah kejam. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, kalau kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah mengalami anugerah Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, mengalami keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. So, sepatutnya kita menghargai hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya saya berdoa. Di tengah-tengah situasi semacam ini, kita tetap menjaga hadirat Tuhan. Itu selalu ada dalam kehidupan kita. Terutama di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Saudara, kembali lagi kepada Obed-Edom. 20 tahun di rumah Abinadab, tabut Allah itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan kecenderungannya bangsa Israel mengeluh kepada Tuhan. Tapi seperti yang saya katakan tadi bahwa 3 bulan saja tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom. Obed-Edom mengalami pemulihan, mengalami mujizat, mengalami anugerah dan berkat Tuhan. Saudara, saya menemukan di sini bahwa Obed-Edom itu mempunyai iman yang disertai dengan tindakan. Hari-hari ini kita perlu iman yang disertai dengan tindakan. Ada banyak orang bisa berkata iman, tapi susah untuk melakukannya. Tuhan ajar kepada kita malam hari ini, milikilah iman yang disertai dengan tindakan. Keberanian Obed-Edom menerima tabut Allah sebagai bukti imannya. Next. Hanya dalam waktu 3 bulan Obed-Edom diberkati dan alami perubahan hidupnya. Jadi saudara dikasihi Tuhan, ada banyak orang mengalami ketakutan ketika dia menerima tabut Allah. Karena dia tahu bahwa tabut Allah itu sangat kudus, sangat mulia dan sebagainya. Banyak orang takut. Tetapi Obed-Edom memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Dan tentunya keberanian Obed-Edom ini saudara dikasihi Tuhan, itu ditularkan kepada anak-anaknya. Ya, untuk menjaga tabut Allah itu dengan baik, untuk merawat tabut Allah itu dengan baik, untuk memelihara tabut Allah itu dengan baik. Ini adalah satu bentuk iman daripada Obed-Edom yang disertai dengan tindakan. Ada banyak orang mengalami ketakutan kalau mereka menerima tabut Allah itu. Jangan-jangan nanti aku mati seperti Usa. Jangan-jangan aku nanti mengalami malapetaka seperti bangsa Filistin. Tetapi Obed-Edom menerima itu sebagai bentuk rasa hormat dia. Itu sebabnya dia berkata kepada anak-anaknya, dia berkata kepada keluarganya untuk menjaga tabut Allah ini dengan baik, memelihara tabut Allah dengan baik. Berbeda dengan Abinadab. Abinadab itu penuh dengan kebimbangan dan ketakutan. Next. Berbeda dengan Abinadab yang penuh kebimbangan dan ketakutan bahkan selama 20 tahun.
Tadi dikatakan seperti itu. Dan di sana tidak terjadi apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus, pastikan engkau tidak bimbang, engkau tidak takut. Percayalah saudaraku, ini hanya soal waktu saja. Saya berdoa saudara yang dikasihi Tuhan. Memang saya tahu keadaan tidak menjadi lebih baik dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi pastikan engkau bisa menjaga hadirat Tuhan itu. Pastikan engkau memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Hanya doa, hanya hubungan kita dengan Tuhan, itu yang membuat kita menjadi kuat, menjadi mampu untuk melewati semuanya ini. Bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu ya, atau berapa lamanya kita melayani pekerjaan Tuhan, tetapi bagaimana sikap hati kita ketika kita menghormati hadirat Tuhan. Ada orang puluhan tahun ke gereja, tapi tidak mengalami apa-apa, saudaraku. Ada banyak orang Kristen sudah puluhan tahun juga melayani pekerjaan Tuhan, tapi hidupnya ya begitu-begitu aja, saudaraku. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara, next, bukan berapa lamanya kita menjadi orang Kristen, atau berapa lamanya kita melayani pekerjaan Tuhan, tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita menghormati hadirat Tuhan. Saya senang sekali dan saya bersyukur, saudaraku. Malam hari ini meskipun melalui Zoom ya, ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta, ada yang di Makassar seperti saya ini, kita bisa join dalam satu event, dalam satu ibadah seperti malam hari ini. Itu menjadi sukacita tersendiri, Bapak Ibu. Ya, sementara kita nggak bisa harus berkumpul, kita ada larangan-larangan seperti itu, tetapi melalui multimedia semacam ini kita bisa dipersatukan. Ini baik sekali, saudaraku. Karena secara pribadi saya katakan bahwa Tuhan itu hadir di mana-mana, saudaraku. Bahkan melalui via Zoom ini, saya sangat diberkati. Antusias Bapak Ibu semuanya datang di doa malam via Zoom. Meskipun nggak bisa ketemu tatap muka, kita ketemu tatap mukanya di layar kaca semacam ini. Tetapi itu yang menjadi semangat kita, Bapak Ibu. Ya, itu yang menjadi sukacita kita. Itu sebabnya saya berdoa terus, Bapak Ibu. Kalau memang belum saatnya kita berkumpul lagi untuk bisa tatap muka, harus melewati Zoom semacam ini, nggak apa-apa. Ya, ini juga salah satu bentuk iman kita yang disertai dengan tindakan. Amin. Situasi semacam ini biarlah kita semakin mendekatkan diri. Ya, mendekatkan diri satu dengan yang lainnya. Saling mendoakan, saling menguatkan, saling memperhatikan. Itu yang membuat iman kita menjadi kuat. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus cari Tuhan. Selama Pastor Doni membuka kesempatan untuk ibadah melalui Zoom, melalui YouTube channel, saudaraku, ikuti. Karena itu juga yang membangun iman kita senantiasa. Memperkuat spirit kita, rohani kita. Sehingga sekalipun ada tantangan, ada rintangan, ada sesuatu yang menghambat dalam kehidupan kita, kita tetap berdiri teguh. Amin. Karena kita bersatu di dalam doa, saling menguatkan, saling menasihati, satu dengan yang lainnya memberikan support. Haleluya. Lukas 8 ayat 41 sampai dengan 48. Satu orang alami manifestasi dari kehadiran Yesus. Siapa dia? Wanita 12 tahun pendarahan. Dan kalau nanti Bapak Ibu baca Lukas 8 ayat 41 sampai dengan 48, dari sekian banyak orang yang berdesak-desakan dengan Yesus pada saat itu, cuman satu orang saja yang mengalami manifestasi dari kehadiran Yesus. Siapa dia? Wanita 12 tahun pendarahan. Bayangkan, di tengah-tengah hiruk pikuknya orang pada saat itu. Ingin melihat Yesus, ingin menyaksikan Yesus. Tapi hanya satu orang yang mengalami jamahan Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu siapa yang dihadapinya. Asalku jamah saja jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Dan firman Tuhan berkata, wanita 12 tahun itu akhirnya menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia betul-betul tahu persis bahwa ada sosok pribadi. Kehadirannya ini membuat kuasa Tuhan bekerja. Dan dia mengalami manifestasi dari kehadiran Yesus. Next, berikutnya. Untuk yang ini dilewati saja, langsung masuk ke Obed-Edom. Ya, ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah, 1 Tawarikh 26 ayat 4 sampai dengan 8. Ini adalah anak-anak daripada Obed-Edom. Ada namanya Semaya, Yosabat, Yoa, Sakar, Netanel, Amiel, Isakar, Peuletai. Saudara dikasih Tuhan, ini anak-anak Obed-Edom. Dan anak-anak inilah yang disuruh Obed-Edom untuk menjaga tabut perjanjian itu. Menjaga tabut Allah itu. Anak-anak Obed-Edom inilah yang disuruh oleh Obed-Edom untuk apa? Untuk menghargai, menghormati tabut Allah ini.
Dan nanti kalau Bapak Ibu baca di rumah, Tuhan memberkati mereka. Dari keturunan Obed Edom muncullah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Perhatikan, ada Semaya, Yosabat, ini anak-anak daripada Obed Edom Bapak Ibu ya, ada 8 orang. Berikutnya, dari Semaya saja anak pertama itu Obed Edom punya cucu. Ada Otni, ada Refael, ada Obed, ada Elsabat, ada Elihu, dan ada Semakia. Saudara dikasih Tuhan, ini adalah cucu-cucu daripada Obed Edom. Dan disebutkan oleh Alkitab bahwa mereka adalah pahlawan-pahlawan manusia gagah perkasa yang cakap dalam pekerjaan. Apa yang membuat Obed Edom begitu sangat diberkati dari anak cucu saudaraku? Semua keturunannya diberkati. Saudara tahu, Obed Edom memiliki iman yang disertai dengan tindakan. Obed Edom betul-betul memberitahukan kepada anak cucunya supaya mereka sungguh-sungguh sangat menghargai hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh sangat menghargai bentuk kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Anak cucunya diberkati dan jadi orang gagah perkasa, serta menjadi cakap di bidangnya. Hanya karena satu keputusan benar yang dibuat Obed Edom, semuanya diberkati Tuhan. Itulah kuasa hadirat Tuhan. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, buatlah satu keputusan yang paling penting dalam hidup saudara. Baik terhadap istri maupun suami, terhadap anak-anak. Untuk apa? Untuk menghormati kehadiran Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat-saat semacam ini, hal yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah memang keluarga, saudaraku ya. Kita nggak bisa lepas daripada hubungan kita kepada keluarga. Itu sebabnya kesempatan seperti malam hari ini, saya rindukan setiap Bapak Ibu semuanya, ayo bangun ibadah keluarga secara pribadi. Ya, ada jam-jam tertentu di mana Bapak Ibu bisa berkumpul bersama dengan suami, istri, dan anak-anak, fellowship keluarga, saudaraku. Dan hari-hari inilah yang saya juga lakukan di Makassar, saudaraku ya. Sebelum tidur kumpul bersama, besok pagi bangun doa bersama. Itu yang bisa membuat kita menjadi kuat, saudaraku. Kita menghargai bentuk kehadiran Tuhan. Kita menghormati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan saya akan tutup dengan ayat ini, saudaraku. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan saya mau katakan kepada saudara bahwa indwelling presence itu ada dalam kehidupan kita. Sesungguhnya Yesus itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus sudah ada dalam kehidupan kita, ayo kita betul-betul punya waktu-waktu bersama dengan Dia. Yang menjaga bait Allah ini. Menjaga kehidupan kita untuk terus terkoneksi dengan Dia. Terkoneksi dengan Yesus, saudaraku. Karena itu cuman itu, saudaraku, yang saya katakan kepada saudara bahwa itu cuma satu-satunya yang membuat kita bisa mampu bertahan melewati semuanya ini. Engkau nggak bisa mengandalkan kekuatanmu. Engkau nggak bisa mengandalkan orang hebat di belakangmu. Engkau nggak bisa mengandalkan apa yang kau punya. Semuanya itu akan habis, saudaraku. Semuanya itu akan sirna. Tetapi hal yang paling penting adalah pastikan Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Dan kita mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadilah orang yang menghormati kehadiran Tuhan. Selalu haus akan kehadiran Tuhan. Dan jangan terbiasa dengan hal-hal yang biasa saja. Saya berdoa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketika engkau berani memutuskan untuk menjaga hadirat Tuhan dalam hidupmu. Saya katakan anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Dan berkat itu bukan saja bicara tentang materi, saudara ya. Tetapi bicara tentang kekuatan, bicara tentang spirit yang membangun kehidupan kita, berbicara tentang pertumbuhan rohani kita. Ini yang paling penting. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan semacam ini, hidup kita tidak digoyangkan, saudaraku ya. Kita tidak menjadi bingung dengan keadaan kita. Tetapi biarlah kita tetap fokus kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa malam hari ini, biar setiap saudara, jemaat GBT yang ada di Bandung, saudara diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menjaga hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan pesan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh tetap menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Memang tidak mudah ketika kami menghadapi situasi hari-hari ini Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, ketika Yesus ada di dalam hidup kami, kami mau Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan.
Ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Ada banyak kesulitan Tuhan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal yang kami tahu bahwa kami tidak pernah sendirian. Ada Yesus yang dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau mungkin kami selalu menganggap remeh tentang kehadiran Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tetapi biarlah malam hari ini menjadi titik balik buat kami. Untuk kami boleh tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Yesus. Fokus kepada Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam kehidupan kami. Karena kami percaya hidup kami di bawah Tuhan. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan berikutnya. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Kristus yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati setiap jemaatmu malam hari ini. Biarlah iman mereka semakin hari semakin dibangun. Untuk terus menjaga hadirat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk Pastor Doni dan juga Pastor Kiki Tuhan. Engkau memberkati kedua hamba-Mu ini Tuhan. Engkau pakai lebih dahsyat di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga melalui pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Ada banyak jemaat, ada banyak orang diberkati. Dan gereja semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya katakan. Amin. 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 Terima kasih Pastor Doni. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Terima kasih sekali lagi Pastor Paul yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan beserta dengan istri. Nanti saya minta Pak Joy akan berdoa secara khusus buat Pastor Paul dan istrinya Ibu Shirley buat pelayanan mereka. Ya sekarang juga pelayanan di Makassar. Kita percaya keluarga ini juga boleh Tuhan pakai dengan lebih dahsyat lagi. Ya doakan buat keluarga ini, buat keluarga Pastor Paul di Makassar dan juga berdoa. Nanti Pak Joy juga berdoa buat terus bangsa dan negara kita di dalam menghadapi situasi seperti saat ini. Silakan Pak Joy berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan buat Ko Paul beserta dengan istri Sharon yang ada di Makassar Tuhan, buat pelayanan mereka di dalam merintis di Makassar. Kami berdoa Tuhan banyak jiwa-jiwa yang Tuhan yang membutuhkan akan kasih Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Tuhan Kau hantarkan ke tempat mereka, atau Tuhan kirimkan jiwa-jiwa pakai Ko Paul, urapi lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus, urapi bahkan pelayanannya Tuhan bukakan lebih luar biasa lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan di Makassar, kiranya Tuhan Kau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga Tuhan. Dan kami berdoa nama Tuhan terus ada di dalam di kota Makassar melalui pelayanan dari Ko Paul dan istrinya Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa negara yang ada di kami sekarang di Indonesia Tuhan, yang di mana Pulau Jawa dan Bali, dan ada beberapa pulau juga yang saat ini juga PPKM. Kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong bangsa kami, Tuhan tolong negara kami, Tuhan tolong pimpinan negara kami, yaitu Bapak Presiden Joko Widodo, wakilnya beserta dengan jajarannya mulai dari jajaran tertinggi sampai kepada RT dan RW. Tuhan kami berdoa berikan hikmat, berikan kekuatan buat bangsa kami Tuhan, buat kepala negara kami. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan bangkitkan bangsa kami, kuatkan, teguhkan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya para dokter, para perawat Tuhan yang menangani masalah COVID Tuhan, berikan mereka perlindungan Tuhan, kekuatan dari Tuhan. Dan Bapak juga berdoa buat korban yang terkena COVID-19, Tuhan kami berdoa kiranya Kau bertolong keluarga korban, baik yang gejala ringan maupun gejala berat. Kami berdoa Tuhan, pulihkan ekonomi bangsa kami. Kami percaya Engkau akan angkat, Engkau pulihkan seluruh bangsa kami sehingga mengenal Tuhan yang benar. Sehingga melalui dengan kejadian ini kami khususnya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kami semakin dekat lagi. Karena kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan akan datang kembali menjemput kami. Dan kami percaya, dan ketika Engkau datang menjemput kami kali kedua,
kami sudah siap Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu, biarlah kehadiran Tuhan yang harus kami jaga dalam hidup kami, betul-betul harus kami jaga di dalam bait suci kami Tuhan. Seperti Obed Edom yang Tuhan betul-betul menjaga selama 3 bulan, dia diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menjaga kehadiran Tuhan di dalam hati kami, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami di tengah kesulitan yang menerpa kami saat-saat ini. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Haleluya Tuhan, kami mengucap syukur sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Sekali lagi kami berdoa Tuhan buat setiap umat-Mu yang malam hari ini boleh meresponi hadirat-Mu Tuhan lewat ibadah kami, baik lewat Zoom maupun lewat YouTube. Kami berdoa buat keluarga Bapak Iswan Tuhan di Cibiru, kami berdoa buat Ibu Evi Tuhan di Andir, Ibu Wiwin Tuhan sekeluarga di Binong, kami berdoa buat Pak Justus Tuhan ya apa Ibu Devi dan anak-anaknya di Papua. Kami juga berdoa buat orang tua kami, Tante Astrid, Om Niko, keluarga Bapak Medi Irot Tuhan ya apa di Riung Bandung. Kami berdoa buat Bapak Husen di Cibiru. Kami berdoa buat Cimei Tuhan di Bumi Adipura, keluarga Bapak Victor Tuhan di Ranca Manyar, Ibu Yulia Ampoa Tuhan dengan anak-anaknya Winda Gihon Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga Bapak Joy dan Ibu Yuli. Kami berdoa buat keluarga Bapak Dwi Tuhan ya Pak Bu Mulyani di Buah Batu. Kami juga berdoa buat Bapak Ishak Tuhan ya Pak beserta dengan istrinya juga yang saat ini ada di Jakarta Tuhan ya Pak dengan anaknya. Kami berdoa buat Ibu Anita Tuhan sekeluarga Tuhan ya Pak suami, anak-anaknya semuanya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat Ibu Kusmi Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Edi Santoso Tuhan ya Pak dan Tante Lanwa. Begitu juga kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah di YouTube Tuhan, Bapak Rudi Aloy. Tuhan ya apa kami berdoa buat Bapak Stefanus Wasimin, kami berdoa buat Kowandi Tuhan, kami berdoa buat Pak Rudi Hidayat dan Saudara Kusten Sitanggang. Kami percaya Tuhan ya apa setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah meresponi dengan sungguh-sungguh Tuhan seperti Obed Edom, menghargai bait-Mu Tuhan ya apa menghargai kehadirat-Mu, maka kami percaya Tuhan juga yang akan melakukan perkara-perkara ajaib dan besar atas setiap kehidupan kami semua. Apapun yang menjadi pergumulan kami, mungkin saat-saat ini kami bergumul Tuhan ya apa dengan berita-berita yang begitu menakutkan, tetapi biarlah Tuhan iman kami mau tetap teguh di dalam Engkau, karena kami percaya Tuhan kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup Tuhan melindungi dan menyembuhkan setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ya Bapa. Kami berdoa secara khusus buat Bapak Rudi Hidayat yang di Bandung yang masih isolasi mandiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, setiap virus-virus COVID semakin melemah, tetapi tubuhnya Pak Rudi semakin kuat, semakin sehat Tuhan. Pak Rudi Hidayat beserta juga dengan Ruben anaknya Tuhan pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, saudara-saudara kami yang lainnya juga terus dipulihkan Tuhan, itu semua karena hadirat Tuhan, istri dan anak-anak Tuhan dari Pak Jemi Ampau Tuhan juga terus Tuhan mengadakan pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau mungkin saat-saat ini juga kami bergumul Tuhan dengan ekonomi Tuhan, tapi kami tahu Tuhan yang punya semesta, langit dan bumi, Tuhan yang tidak akan membiarkan anak-anaknya meminta-minta. Tuhan akan bukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Apapun yang kami kerjakan Tuhan mungkin saat ini terbatas, tapi Tuhan kami Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang sanggup Tuhan membuat Tuhan ya setiap benih-benih Tuhan yang kami tabur, setiap yang kami kerjakan boleh berbuah-buah berlimpah-limpah, sehingga kehidupan kami Tuhan ya ada di dalam Tuhan ya jaminan daripada tangan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh sekali lagi ini boleh mendatangkan perkenanan di hadapan Tuhan. Sekali lagi berkati Kopal, berkati Tuhan ya Pak Kalili beserta dengan anak-anaknya Noni dan Sinyo di Makassar di dalam pelayanan mereka. Berkati kami hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian melayani pada malam hari ini. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, dan pada akhirnya kami mengangkat kedua tangan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Nah kami percaya ketika kami bersandar, ketika kami berserah ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan yang akan memberkati kami semua. Jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Tuhan yang akan memberikan kekuatan yang baru, yang akan memberikan pemulihan, memberikan kesembuhan, memberikan sukacita dan segala sesuatu yang baik mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan menjemput kita kedua kalinya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Iya, boleh Memberkati di semuanya, Bu Ana. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Ko berkati. Paul, terima kasih firman-Nya. Terima kasih. Ya, Terima kasih Ko Paul. Thank Kita you. ambil waktu dulu, kita foto sebentar ya. boleh boleh. Dulu deh ya. Hitungan ketiga ya. Mah, gaya mah. Satu, dua, tiga. Yang tutup kamera boleh sekali lagi. Yang masih tutup kamera boleh buka. Ya kan mungkin belum mandi kali ya. Tutup kamera. Oke deh. Ya sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya. Kalau di Makassar udah malam ini ya. Udah jam 10 ya. Nomor 10. Jam 10. Oke selamat malam sekali lagi Ko Paul. Apalagi di Papua. Di Papua udah jam Oh iya. 12 ya Bu ya? Halo Papua. Papua. Halo Papua. Yendi, Lala Lili. Ih, kangen. Kapan ke Bandung nih? Kangen nih, mau cubit pipinya nih. Lala Lili, Jemputan, Angie. tunggu jemputan. Aduh, Jemputan udah pesawat lama. dari Manuel. Aduh. Aduh. Selamat malam Bu Angel juga di Jakarta bersama dengan Dean. Ya kan papahnya itu mana Ishak tuh masih jadi bujangan aja dia di Bandung. Oke deh. Ya sekali lagi selamat malam semuanya. Selamat istirahat. Ya kan nah sekarang udah nggak ada bola ya Om Niko ya. Jadi tidurnya cepat aja. Jadi karena nggak ada yang perlu kita tunggu lagi tengah malam. Ya pokoknya hidup Itali ya kan kesian deh yang kalah. Oke selamat malam semuanya. Selamat malam Tante Kengkeng. Terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Sampai ketemu. Masih baru. Ya. Bu Yuli, Tante Kengkeng, Oma semua. Semua berkati, bye.